Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabih Ijtima'ul Juyusi al-Islamiyyah ala harbil mu'attila wal jahmiyah. Wa nu'minu wa nuqirru wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khiratuhu min khalqihi wa annahu khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma alhimna rushdana wa qina syurura anfusina. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatik. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith asli sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Al-ikhwatul kiram, kita melanjutkan perkataan Al-Imam Ibnu Haddad Asy-Syafi'i tentang akidah yang diyakini oleh ulama-ulama Syafi'iyah, yang mana ini merupakan akidah daripada akidahnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Beliau berkata, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ijtima'ul Juyusi al-Islamiyyah, wa nu'minu wa nuqirru wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kami beriman, kami menetapkan, kami bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah, hambanya dan rasulnya. Wa khiratuhu min khalqihi, bahwasanya Nabi SAW adalah sebaik-baik makhluknya. Wa annahu khatamun nabiyyin, bahwasanya dialah penutup para nabi-nabi. Wa sayyidul mursalin, dialah pemimpin seluruh rasul-rasul. Arsalahu bil huda wa dinil haq, Allah mengutusnya membawa hidayah dan agama yang hak. Liyudhhirahu 'ala ad-din kullih, agar Allah memenangkan agama Muhammad di atas semua agama. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tak suka. Di antara keyakinan yang wajib diyakini oleh setiap mukmin, bahwasanya mereka meyakini, membenarkan, bersaksi Muhammad adalah abduhu, adalah hamba Allah wa rasuluhu dan rasulnya. Inilah dua rukun mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah. Pertama, meyakini dia adalah hamba Allah, abdun, yang jangan dipertuhankan karena dia Abdullah. Jangan diangkat derajatnya sama dengan Tuhan, sebagaimana beberapa daripada kelompok-kelompok yang menyempal dalam Islam berlebih-lebihan dalam mengagungkan Nabi SAW, sehingga mereka menisbatkan kepada Nabi apa-apa yang menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada yang menisbatkan Nabi lah pemilik dunia dan akhirat. Ya, laulaka ya Muhammad ma khuliqas syamsu walal qamar. Mereka mengangkat sebagian riwayat sebagian adalah palsu, menunjukkan keutamaan Muhammad. Kalau bukan karena engkau Muhammad, tak akan diciptakan matahari, tak akan diciptakan bulan. Ya. Dan banyak lagi keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan dari mereka. Di antaranya mereka mengatakan, wa min ilmika ilmul lauhi wal qalam. Di antara ilmumu, kaulah pemilik ilmu yang terdapat dalam catatan lauh mahfuz dan apa yang digoreskan oleh pena di lauh mahfuz. Wa min judika dunya wa dharratiha, dan di antara kedermawananmu engkaulah pemilik dunia dan akhirat. Ini semuanya ungkapan yang berlebih-lebihan, mengangkat Nabi SAW setingkat dengan Tuhan, bahkan tak ada lagi punya Tuhan Allah Jalla wa'ala. Kalau Nabi punya dunia akhirat, mana punya Allah lagi? Kalau Nabi mengetahui apa yang terdapat dalam lauh mahfuz, mana lagi ilmu Allah Subhanahu wa taala? Ini berlebih-lebihan, bertentangan dengan ayat yang jelas.
Kata Allah kepada nabinya, qul, katakan Muhammad, law kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su'u. Kalau katakan Muhammad, sekiranya aku tahu perkara gaib, niscaya aku tidak akan ditimpa bencana dan petaka. Pasti aku akan memperbanyak perbuatan kebaikan dan aku tidak ditimpa keburukan. Ini perkataan Allah untuk Nabi Muhammad. Jelas-jelas lagi dalam surah Al-Kahfi, qul, katakan Muhammad, innama ana basyarun mithlukum, saya adalah seorang manusia seperti kalian, jangan dipertuhankan. Dan Nabi memotong semua jalan kepada kesyirikan terhadap beliau, mengangkat beliau setingkat dengan Tuhan. Ada yang mengatakan masya Allah wa syi'ta, terserah Allah dan engkau. Seketika Nabi marah. Kata Nabi, aja'altani lillahi niddan, bagaimana kau jadikan saya sekutu bagi Allah? Qul masya Allah wahdah, katakan terserah Allah semata. Ketika ada yang mengatakan ta'ala nastaghithu bi Rasulillah, mari kita beristighatsah kepada Rasulullah. Istighatsah adalah permintaan agar dijauhkan daripada mara bahaya. Maka berkata Nabi, innahu la yustaghathu bi, tidak layak beristighatsah meminta kepadaku, innama yustaghathu billah, sesungguhnya beristighatsah itu minta kepada Allah, bukan kepada saya. Jadi rukun pertama, yakin kita Muhammad adalah abduhu, hamba Allah, manusia yang tidak layak dipertuhankan. Rukun pertama. Dalam hal ini menyimpang sebagian kaum sufi yang terlampau berlebih dalam memberikan sifat-sifat keagungan kepada Nabi sehingga mengangkat Nabi setingkat dengan Tuhan. Adapun rukun kedua adalah rasuluhu. Rukun pertama, kesaksian kita Muhammad Rasulullah, dia adalah hamba Allah. Rukun kedua, kita meyakini meski dia hamba tapi dia seorang rasul, panutan yang diikut, yang harus diikut perkataannya, karena dia bukan manusia biasa sebagaimana kita. Dari sisi kemanusiaannya seperti kita. Beliau SAW bersedih, beliau makan, beliau minum, beliau berdagang, beliau ke pasar dan semacamnya. Tapi dari sisi lain, beliau adalah seorang rasul, adalah perantara antara Allah dan hamba-hambanya, harus diikut. Rukun kedua, rasuluhu, membantah sebagian orang-orang yang merendahkan Nabi, merendahkan martabatnya, menghinakan Nabi SAW, melecehkan Nabi, melecehkan sunnahnya, mengatakan syariat Muhammad tak layak pada zaman ini, Muhammad syariatnya sudah usang dan semacamnya. Kita yakin dia Rasul, tak boleh dihinakan, dilecehkan, tak boleh dikatakan apa yang dia bawa tak layak lagi dipakai sekarang. Inilah dua rukun persaksian Muhammad Rasulullah. Pertama, dia adalah abduhu, hamba, jangan dipertuhankan. Yang kedua, rasuluh, dia rasul, jangan diselisihi, diikuti, diagungkan, dimuliakan. Wa khiratuhu min khalqihi, dan dialah khiratuhu, yang terbaik, min khalqihi, dari segala macam makhluknya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihku dari Bani Hashim, memilih Bani Hashim dari Kinanah, memilih Kinanah dari Quraisy. Maka Nabi adalah orang terbaik dari yang terbaik dari yang terbaik. Salawatu Rabbi wa salamu wa khiratuhu min khalqih, dialah yang terbaik daripada makhluk ciptaan Allah alaihi salatu wassalam. Tak ada yang lebih baik daripada beliau. Wa annahu khatamun nabiyyin, dialah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahnya. Beliau mengatakan ana khatamun nabiyyina la nabiyya ba'di, sayalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelah saya. Membantah orang-orang yang mengklaim ada nabi setelah Rasulullah, semacam Ahmadiyah yang mengklaim Mirza Ghulam Ahmad adalah Rasul, utusan Allah setelah Muhammad, sehingga ulama mengeluarkan mereka daripada Islam. Tak ada Rasul setelah Muhammad. Alangkah banyaknya orang-orang yang mendakwakan dirinya Nabi. Di Indonesia saja banyak sekali yang mendakwakan dirinya Nabi.
Maka tak ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan la nabiyya ba'di, tak ada nabi setelahku. Yang mengatakan ada nabi setelah Muhammad, batal akidahnya. Rusak akidahnya, keluar daripada Islam, mengeluarkan dia daripada Islam. Karena kita berarti mengingkari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Akulah penutup para nabi, tak ada nabi setelahku. Wa sayyidul mursalin, akulah pemimpin dari seluruh rasul, bahkan pemimpin seluruh manusia. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu walad ibni Adam. Akulah pemimpin seluruh anak Adam, wala fakhra, dan aku tidak berbangga menyebutkannya. Salawatu rabbi wa salamu alaihi sayyidul mursalin. Banyak keutamaan nabi kita yang luar biasa. Tak akan dimulai persidangan di hari kiamat kecuali dengan permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan al-maqamul mahmud yang dijanjikan Allah, kedudukan yang terpuji, maqamus syafa'atil uzma. Kedudukan Allah memberikan untuk Nabi syafaat agar dimulai persidangan untuk seluruh makhluk yang telah lama menanti di padang mahsyar. Mereka datang kepada seluruh nabi-nabi yang dianggap mereka paling utama. Mereka datang kepada Adam, mereka datang kepada Musa, datang kepada Nuh sebelumnya, kepada Musa setelahnya, kepada Ibrahim, kepada Isa, kepada Muhammad. Seluruhnya mereka mengatakan lastu laha, bukan saya yang berhak. Adapun Nabi mengatakan ana laha, saya yang berhak untuk itu, saya yang berhak untuk itu. Ya. Kalaupun timbul pertanyaan, mengapa mereka tak langsung datang kepada Muhammad? Mengapa mereka datang kepada nabi-nabi sebelumnya? Kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah, agar menampakkan keutamaan Nabi SAW di antara seluruh nabi-nabi lainnya. Itulah hikmahnya. Mereka tak langsung datang kepada Muhammad agar mereka tahu keutamaan Nabi SAW. Bahkan kalau neraka ketika datang pengunjungnya seketika dibuka. Ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Digiringlah orang kafir berbondong-bondong ke neraka. Ya, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Wa futihat abwabuha. Ketika mereka datang seketika dibuka pintu-pintunya. Adapun surga tidak akan dibuka pintu-pintu surga kecuali Nabi SAW yang membukanya pertama kalinya. Beliau yang membuka pintu surga pertama kalinya, tak dibuka untuk selain Nabi SAW. Awalnya dia yang membuka, salawatu rabbi wa salamu alaihi. Ya, ketika peristiwa Mi'raj, sebelum Rasul naik ke langit di Masjidil Aqsa, Rasul salat memimpin seluruh para nabi, salawatu rabbi wa salamu alaihi. Maka dia adalah sayyidul mursalin. Walaupun demikian beliau tak senang digelari dengan sayyid. Ketika dikatakan anta sayyiduna, engkaulah sayyid kami, pemimpin kami, kata Nabi, as-sayyidu huwallah. Pemimpin yang sebenarnya dialah Allah. Ya, anta sayyiduna wa ibnu sayyidina, engkaulah pemimpin kami, anak pemimpin kami. Kata Nabi, jangan akan mengatakan perkataan sedemikian itu. Jangan sampai syaitan menggiring kalian mengkultuskan aku. Sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka Rasul tak senang dipanggil sayyidi. Dia senang dipanggil Rasulullah, dan itu yang Allah gelar dia. Muhammadun Rasulullah. Dan itu yang Allah SWT seru dengannya, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika. Bahkan di antara keutamaan Nabi SAW dalam Quran, semua nabi-nabi Allah panggil dengan namanya sendiri. Semua mereka dipanggil dengan namanya. Ya Zakaria, ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah, ambil kitab dengan kuat. Ya Musa, ya Nuh. Kecuali Nabi Muhammad, tak pernah Allah manggil Nabi SAW langsung dengan namanya Muhammad. Tapi dia katakan, ya ayyuhar rasulu, wahai Rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan apa yang dipesankan Tuhanmu kepadamu. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa, wahai Nabi ketika engkau menceraikan istri-istrimu. Dalam surat Tolak, tak pernah ya Muhammad. Subhanallah. Semua nabi-nabi, ya Adam, ya Musa, ya Isa, anta qulta linnas, engkau nyuruh orang sembah saya dan ibu saya. Semua dipanggil dengan namanya kecuali Nabi Allah tidak panggil, sallallahu alaihi wasallam.
Adapun ketika namanya disebutkan bukan ketika memanggil tapi dalam bentuk khabar, Muhammadun Rasulullah, Muhammad itu Rasul, tapi ketika menyeru tidak. Itu yang Allah seru dengan Nabi kita, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Ya, maka tak benar sebagian orang, ya sayyidi, tak usah panggil-panggil ya sayyidi, ya Rasulullah. Ketika hidup beliau tak senang. Ya. Walaupun dia mengatakan ana sayyidu walad Adam, aku pemimpin anak Adam, wala fakhra, tapi beliau tak senang dipanggil dengan kata-kata sayyid. Beliau katakan as-sayyidu huwallah. Ya. Dalam salawat pun Nabi tak pernah ajarkan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, enggak ada. Para sahabat bertanya, Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Ketika turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, wahai orang-orang beriman, berselawatlah kepadanya. Wasallimu taslima, ucapkanlah kepadanya salam. Berkata sahabat, ya Rasulullah, amma salamu faqad arafna. Adapun bagaimana mengucapkan salam kepadamu kami sudah tahu. Assalamu alayka Rasulullah. Fa kaifa nusalli alaika? Bagaimana kami berselawat kepadamu? Kata Nabi, qulu, katakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tak ada di sana katakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, enggak ada. Ya, karena itulah lebih utama mengikuti apa yang Rasul ajarkan. Salawatu Rabbi wassalamu alaihi. Arsalahu bil huda wa dinil haq. Allah mengutusnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Sebagaimana termuat dalam Al-Quranul Karim, huwallazi arsala rasulahu bil huda. Ya, dan dialah yang telah mengutus nabinya dengan petunjuk. Wa dinil haq, dan agama yang hak. Apa beda antara al-huda wa dinil haq? Al-huda adalah, kata para ulama tafsir, al-huda adalah al-ilmun nafi'. Dialah yang Allah utus membawa ilmu yang benar, ilmu yang mendatangkan manfaat. Al-ilmun nafi' itu makna al-huda. Adapun wadinil haq, agama yang benar, al-amalus salih, amalan yang benar. Ilmu yang benar membuahkan amalan yang benar. Ilmu yang tak benar membuahkan amalan yang tak benar. Gabungan daripada al-huda wadinil haq, ilmu yang benar dan amalan yang saleh, ini disebut dengan nama hidayah. Orang dikatakan menerima hidayah manakala benar ilmunya tentang Islam, tentang akidah, tentang ibadah. Benar cara dia dalam mengamalkan ilmu tersebut. Inilah hidayah. Kumpulan daripada dua hal. Al-ilmun nafi' wal-amalus salih. Dari sisi al-ilmun nafi' tersesat ahlul bid'ah yang mereka beramal ibadah tanpa ilmu. Al-ilmun nafi' mereka beribadah tanpa dengan ilmu. Ya. Al-amalus salih, tersesat orang-orang yang punya ilmu tapi tak beramal sebagaimana kaum Yahudi yang mengetahui kebenaran tak mengamalkannya. Dalam ilmu dan amal manusia terbagi menjadi 4 bagian. Allahu Akbar. Taqsimun rubaiyun dalam sisi ilmu dan amal. Yang pertama, mereka lah yang Allah puji, yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Mereka lah orang-orang mukminin. Ya, yang menggabungkan antara ilmu dan Allah berikan bagi mereka quwwatul ilmi wa quwwatul amal. Ilmu yang benar, kuat ilmunya, kuat amalannya. Inilah sebaik-baik manusia di jagat raya ini. Mereka lah wali-wali Allah, mereka lah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lah menggabungkan kesempurnaan hidayah antara al-ilmu an-nafi', ilmunya benar, wal amalus salih, amalannya pun salih. Subhanallah. Adapun yang kedua adalah orang yang diberikan kekuatan ilmu tapi tidak amal. Ilmu oke, tapi amalan tidak. Hanya orang yang kurang. Ya.
Ilmunya bagus, tapi tak ada amalan. Amalannya menjadi ilmunya. Ya, tak sesuai antara ilmu dan amal. Diberikan kekuatan ilmu, tapi tak diberikan kekuatan amal. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang diberi kekuatan amal, tapi tak diberikan kekuatan ilmu. Sebagaimana ahlul bidah, amalannya wah luar biasa banyaknya, tapi dibangun di atas kejahilan. Amalan ya, ilmu no. Ini tingkat tiga, tingkat terakhir, dan inilah kebanyakan manusia. Tak ilmu, tidak juga amal. Allah musta'an. Dan ini kebanyakan manusia. Ini katakan Ali, alhamajur ru'a atba'u kulli na'iq. Kata Ali, innaman nasu thalatha. Manusia itu tiga. Ya. Alimun, orang alim. Rabbaniyun, yang mengajar manusia daripada ilmu yang Allah ajarkan kepadanya. Alimun rabbaniyun, ini yang paling tinggi. Ya, tak bisa kita sampai ke sana, jadilah yang kedua. Au muta'allimun ala sabilin najati, orang yang belajar ingin cari jalan selamat. Dari situlah terambil masjid Sabilun Najati. Supaya selamat duduk di sini, belajar. Gak harus di sini, di mana-mana ada ilmu silakan belajar. Tapi doa semoga masjid ini berkah, tempat orang belajar, cari keselamatan. Sabilun najat, muta'allimun ala sabilin najati. Dia bukan orang alim, tapi dia mau belajar supaya selamat. Tujuan kita belajar bukan untuk sekedar kumpul-kumpul, tengok-tengok satu sama lain, bukan saling mengabsen, mana si bulan, bukan itu. Tujuan kita belajar bukan memperindah majelis dengan kedatangan kita, bukan pula untuk cari relasi, mana kawan yang bisa aku jadikan temanku dalam berbisnis, bukan. Menimba ilmu agar kita selamat, menimba ilmu agar kita dekat kepada Rabb, agar kita tahu bagaimana kita menyembah Ar-Rabb, apa yang dia cintai, apa yang dia benci. Itu tujuan ilmu, bukan untuk mencari ijazah, karena Sabilun Najat tak mengeluarkan ijazah. Bukan mencari gelar, karena Sabilun Najat tak mengeluarkan gelar. Ya, tapi jalan bagaimana kita dekat kepada Allah. Manusia kedua, yang ketiga, kata Ali, alhamajur ru'a. Alhamaj, alhamaj asal katanya adalah hingar-bingar, suara yang tak jelas. Alhamajur ru'a. Ar-ru'a jamak daripada ra'in, para pengembala yang teriak-teriak, berteriak-teriak, tak jelas teriakannya, apa omongannya. Kambing-kambing pun tak jelas, tak paham apa yang diteriaki. Ya, berteriak-teriak pengembala, kambing tak paham apa yang diteriaki. Hingar-bingar, ribut suara, tapi tak paham kambing apa yang dimaksudkan. Kambing hanya ikut saja, digiring ke sana ikut, digiring ke sini ikut. Tengoklah para pengembala dengan tongkatnya berteriak-teriak, kambing tak paham apa yang diteriaki. Kambing hanya ikut kemana banyak rombongan, kesitulah kambing itu ikut. Ini istilah Imam Ali bin Abi Thalib, alhamajur ru'a. Kebanyakan manusia atba'u kulli na'iq, yang ikut kemana diserukan seruan. Demo kita yuk, oke. Nah itulah dia itu, rame itu terus. Ya, ini demo apa? Entah, nggak tahu aku loh. Pokoknya demo kita. Ya, atba'u kulli na'iq. Ya, kita penuhi jalan, kita penuhi. Ya, kok demo untuk apa? Tak tahu. Tengok orang-orang ramai, enak, makan siang gratis. Subhanallah, atba'u kulli na'iq. Kalau nggak mau jadi atba'u kulli na'iq, naik tingkat kedua. Muta'allimun ala sabilin najah, belajar supaya kita selamat. Syukur-syukur dapat naik tingkat ketiga, alimun rabbani. Jangan jadi yang ketiga. Kata para ulama, kun aliman, jadilah orang alim. Au muta'alliman, tak jadi orang alim, jadilah penimba ilmu yang setia. Ngantuk-ngantuk pun sedikit, biar terus belajar. Kadang-kadang pun tak paham bahasa ustaz, ada istilah-istilah tak paham, belajar terus, ikut terus, lama-lama cair. Kun aliman au muta'alliman.
Ya. Au muhibban lil ilmi, tak jadi pelajar, minimal kau mencintai ilmu. Wala takun rabian fatahlak, jangan jadi yang keempat kau binasa. Apa itu? Tidak belajar, tidak suka ilmu, subhanallah. Bukan pula orang alim. Binasalah dia, dan ini kebanyakan manusia. Subhanallah. Bukan mudah duduk bersimpung mengaji, ini bukan mudah ini. Berat kecuali orang yang Allah beri taufik dan hidayah. Dan istiqamah duduk belajar mengaji ini pun berat kecuali orang Allah beri hidayah. Subhanallah. Tapi kalau kumpul rame-rame demo, mudah. Ya. Undang untuk makan cepat. Ya, bilang aja besok di sini ada 50 orang anak akikah, ramai datang. Ya. Contohnya. Tapi saya yakin insyaallah kawan-kawan bukan karena itu. Kawan-kawan sudah paham, mereka datang untuk menimba ilmu, untuk mengaji. Jadi inilah 4 jenis manusia dari tinjauan ilmu dan amal. Yang tertinggi adalah Allah berikan kekuatan ilmu dan amal. Di bawahnya punya ilmu tapi tak beramal atau kurang amal. Di bawahnya lagi punya amal tapi tak punya ilmu. Yang binasa adalah tak punya ilmu, tak punya amal. Gara-gara mereka lah harga BBM naik. Sahih. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, bihim yarfa'ul bihim, karena mereka lah harga-harga itu naik. Karena alhamajur ru'a, harga-harga naik. Mereka yang membuat kehilangan keberkahan di negeri-negeri kaum muslimin. Ya, karena golongan pertama inilah Allah tahan kiamat tak datang. Karena golongan pertama ini Allah masih curahkan hujan. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Meski Allah kurangi keberkahan dengan banyaknya golongan keempat ini, golongan ketiga, subhanallah. Tapi dengan golongan pertama ini Allah selamatkan bumi ini. Tak ada lagi golongan pertama ini, habislah dunia ini, kiamat pun datang. Inilah makna al-huda wa dinil haqq. Al-huda al-ilmu al-nafi wa dinil haqq al-amalus salih. Kata Allah, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih, agar Allah Subhanahu wa taala menangkan agama Muhammad di atas semua agama. Kata Syekhul Islam Taimiyah, menang di setiap zaman bil hujjati wal bayan. Agama Muhammad ini sepanjang zaman pemenang, mengalahkan semua agama dengan hujjah, dengan ilmu, dengan penjelasan, dengan keterangan. Menang selama-lamanya. Adapun bisuyufi wassinan, Allah menangkan dengan kekuasaan, dengan kekuatan, dengan pedang. Ini bukan setiap zaman. Fi ba'di azminatin duna ba'd. Sebagian zaman mereka Allah berikan kekuasaan pada masa Khulafaur Rasyidin, dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbas. Sebagian rentang zaman mereka Allah berikan kekuasaan. Sebagian rentang zaman mereka tak berkuasa, tapi mereka tetap ada sepanjang masa. Dengan ilmu dan bayan, mereka menang sepanjang masa dengan ilmu dan bayan. Kekuatan ilmiah tak pernah kalah. Ya. Dan kita melihat syubhat ahlul bid'ah itu syubhat yang diulang-ulang. Sepanjang zaman mengulang-ulang itu aja. Semuanya diulang-ulang. Ya, dan tak pernah para ulama diam. Senantiasa ada yang Allah kirim untuk membantah berbagai macam syubhat tersebut. Walau karihal musyrikun, meski orang-orang musyrik tak menyukai agama ini, tapi tetap Allah menangkan. Ya. Kata Allah, yuridun, mereka ingin. Dan di sini menggunakan fi'il mudhari, fi'il yang sedang dan akan datang, menunjukkan ini perbuatan berketerusan, sedang dan terus. Yuriduna, mereka ingin, liyutfi'u nurallah, memadamkan cahaya Allah, memadamkan al-ilmu nafi' wal amal salih. Liyutfi'u nurallah bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Wallahu mutimmu nurihi, tapi Allah menyempurnakan agamanya selalu. Tak usah khawatir. Allah akan menangkan ini, agama yang menjaganya Allah.
Yang menjaganya Allah, bukan laskar-laskar yang menjaganya. Ya, Allah yang menjaganya subhanahu wa ta'ala. Sampai hari kiamat Allah berjanji akan menjaga agama ini. Nah, berapa sisa waktu kita? Saya tak tahu sisa. 6 menit, cepat sekali ya. Allahul musta'an. Kita cukupkan sampai di sini. Al-ikhwatul kiram. Semoga bermanfaat apa yang kita dengar. Ya, menambah kita semangat untuk terus istiqamah dalam menimba ilmu. Terus berusaha untuk istiqamah mengamalkan ilmu kita. Ada pertanyaan? Sahkah salatnya orang yang membaca Sayyidina ketika membaca salawat? Orang membaca Sayyidina ketika salatnya sah. Salatnya sah. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar membahas tentang orang-orang yang mengucapkan kata Sayyidina. Mereka berpandangan memang Nabi harus dimuliakan. Karena itulah bentuk kemuliaannya ucapkan Sayyidina. Karena itulah mereka menambahkan dengan kata-kata Sayyidina. Tapi Nabi mengajarkan tak demikian. Sementara Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni. Salatlah kan sebagaimana aku salat. Dan Nabi ketika salat tidak menggunakan kata-kata Sayyidina. Dia walaupun dirinya adalah Rasul yang mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Dan akhirnya Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan walakin khairul hadi di Muhammad. Apapun ceritanya sebaik-baik petunjuk, ikuti petunjuk Muhammad. Salatnya sah. Tak ada yang mengatakan salatnya batal. Bolehkah kita membayangkan Allah di atas aras langit ketika sujud dalam sholat? Apa yang mau kau bayangkan sesuatu yang tak pernah kau lihat? Enggak usahlah kau bayangkan Allah, kau bayangkan yang ruhmu cemana bentuknya. Ya. Maka jangan kita membebani diri kita dengan perkara-perkara yang tak mampu kita pikul. Kata Allah, tafakkaru fi khalqillah. Pikirkan makhluk penciptaan Allah. Ya. Wala tufakkiru fi dzatillah. Jangan kau sibuk memikirkan zat Allah. Ya. Bagaimana kau memikirkan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dia bersemayam? Sementara memikirkan malaikat yang punya sayap 3 pun kau stres di mana mau ditempatkan sayap yang ketiga. Allah mengatakan dalam surat Fatir, kata Allah Subhanahu wa taala, ja'ilal malaikati rusula. Dia yang menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusan uli ajnihatain. Malaikat-malaikat itu punya sayap-sayap mathna, ada yang sayapnya 2. 2 masih masuk di akal, kanan kiri. Wa thulatha, ada yang sayapnya 3. Pusing letakkan di mana kira-kira 3 itu. Malaikat aja kau tak bisa membayangkan di mana kira-kira sayap yang ketiga ya. Yang mungkin dibayangkan sesuatu yang pernah kau lihat atau sesuatu yang kau pernah dengarkan orang menjelaskannya. Ada orang buta. Sejak kecil buta, tak pernah dia melihat gajah, tapi diterangkan orang, gajah tuh besar. Dia mulai menggambarkan sesuatu yang besar. Telinganya lebar. Ya. Dia punya belalai seperti hidung panjang, bisa tergambar dengan dia perkiraan. Karena ada yang melihat dan dia mengetahuinya melalui informasi berita dari orang yang pernah melihat. Adakah makhluk yang pernah melihat Allah? Tak ada. Bagaimana kau bayangkan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Apapun yang kau bayangkan tentang Allah, Allah bukan seperti yang kau bayangkan karena dia tak akan pernah sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, tak akan pernah ada sama dengannya. Tak usah bayang-bayangkan. Tapi kau akan berjumpa dia nanti manakala kau taat ikut agamanya, syariat nabinya, tak lama kau mati jumpa Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita disuruh sabar. Enggak usah sekarang bayang-bayangkan. Ya. Walaupun Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan kita bisa melihat Allah dengan mata hati. Ya. Bagaimana pernah kita bahas dengan mata hati. Dan Nabi melihat Allah dengan mata hatinya. Dalam mimpinya, ra'aitu rabbi fi ahsani surah. Demikianlah ikhwati fillah rahimakumullah. Kajian kita semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.